Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Undari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Materi ini ada di kelas 9 semester dasar. Kompetensi dasar 3.1 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini dan mengerjakan lembar kerja, peserta didik dapat mengenal tujuan dan fungsi pidato dan menyimpulkan pidato persuasif. Teks pidato merupakan informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Sementara itu, pidato persuasif adalah pidato yang digunakan untuk meyakinkan audiensi atau pendengar agar percaya hingga mau melakukan sesuatu dalam suatu topik tertentu. Persuasi adalah bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari suatu sudut pandang yang dibuktikan kebenarannya. Ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, mempertahankan hak hukum, khotbah, dan sebagainya. Eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang jasa. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan dan poster. Slogan yang memikat misalnya 10 langkah memiliki tubuh indah, contohnya ya. Yang ketiga, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus, misalnya selamatkan terumbu karang sekarang. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen yang logis disertai dengan bukti. Cara mengidentifikasi cara mempersuasinya. Contoh, tentukan cara persuasi berdasarkan etika, emosi, dan logika. Daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Maka ini merupakan cara mempersuasi secara etika. Ya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Ini emosi. Kemudian kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Paham berarti memakai logika. Berikut contoh pidato saat lomba pidato di MTS Masito. Indonesia membutuhkan pemuda yang kreatif, berprestasi, inovatif, dan peduli akan bangsa dan bangsa. Indonesia membutuhkan pemuda yang memiliki visi dan kualitas yang tinggi, bukan pemuda yang menghancurkan, merusak, dan menjatuhkan negeri di Indonesia. Kemudian kalau kita menganalisis laporan ya, kita membuat laporan menyimak pidato,
Tema pidato seperti contoh tadi misalnya jauhi narkoba. Pembicara ya, Ersa Niam. Kemudian waktu siar atau ini lomba pidato MTS Masito kapan dilaksanakan, yaitu 18 Desember 2019. Bentuk sapaan teman-teman yang berbahagia. Kemudian bentuk salam, ini ya salam, bentuk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian rangkumannya, pendahuluan, Ersa menyampaikan salam, sholawat, perkenalan diri, dan menyampaikan tema. Isinya menjelaskan bahaya narkoba dan penutupnya mengajak untuk menjauhi narkoba. Sekarang contoh soal. Bacalah teks berikut. Teman-teman, ketahuilah bahwa lingkungan hidup merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar kita dapat hidup nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil tetapi terkadang sangat sulit dilakukan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat. A. Menjaga kelestarian lingkungan agar hidup nyaman. B. Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi nyaman. C. Lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Atau D. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil. Simpulan itu merupakan suatu yang disimpulkan berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan isi pernyataan yang lebih umum dari pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf. Simpulan dapat diperoleh setelah membaca, menelaah, atau memahami dari teks pidato yang disimpulkan. Berdasarkan isinya, maka simpulan teks tersebut adalah lingkungan yang bersih membuat hidup nyaman. Contoh yang kedua, para siswa yang berbahagia, maraknya yang penyalahgunaan gawai bisa berdampak buruk bagi pelajar. Misalnya, para pelajar terlalu asyik bermain gawai sendirian tanpa mengindahkan lingkungan sekitar. Teks 2, hadirin yang berbahagia, kita ketahui membaca memiliki manfaat. Dengan membaca, ilmu pengetahuan kita bertambah, wawasan kita semakin luas, dan orang-orang akan lebih menghargai kita. Nah, perbedaan cara memersuasi pada kedua teks tersebut adalah teks 1 berarti berupa etika. Kemudian teks 2 berarti menggunakan logika. Berarti jawabannya C. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.